Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tentu hadir dalam rangka senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada malam hari ini, insyaallah kita masih membahas surah Ali Imran ayat 39 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Nabiullah Zakaria alaihissalam diberikan tugas untuk menjaga Maryam di Masjidil Aqsa, yang mana kita ketahui Bapak Ibu yang saya muliakan bahwa ibu Maryam itu bersaudara dengan Nabiullah Zakaria alaihissalam, dan ibu Maryam itu sebagaimana kita pelajari pada pengajian yang lalu bahwa dia bernasar kalaulah dia hamil lalu melahirkan seorang anak, maka dia tempatkan anaknya di Masjidil Aqsa. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang saya muliakan, nazar dan doanya ibu Maryam diterima dan dia hamil lalu melahirkan. Setelah itu dijaga oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, melihat kemujizatan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada ibu Maryam. Maka pada waktu itu Nabiullah Zakaria juga tidak memiliki anak, yang umurnya sudah tua dan istrinya sudah mandul. Akan tetapi Nabiullah Zakaria berdoa di hadapan Allah supaya juga diberikan keturunan yang saleh. Maka pada ayat 39 daripada surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Panadatul malaikah, maka Nabi Zakaria dipanggil oleh malaikat.
Yang dimaksud dengan malaikat di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, dari berbagai interpretasi penafsiran ayat, termasuk Imam As-Sadi dalam tafsirnya mengatakan nadahul Jibril, bahwa yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat Jibril memanggil atau mendatangi Nabiullah Zakaria alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya di berbagai ayat itu ketika Allah menyampaikan secara khusus malaikat, maka yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana juga dalam surah An-Nahl ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaika birruhi min amri, bahwa malaikat menurunkan. Yang dimaksud di sini malaikat menurunkan adalah malaikat Jibril alaihissalam birruhi min amrihi, bahwa dalam surah An-Nahl yang dimaksud dengan birruhi min amrihi adalah menurunkan wahyu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para mufassir mengatakan panadatul malaika, bahwa yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat Jibril memanggil Nabiullah Zakaria alaihissalam, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam berdiri untuk melaksanakan sholat fil mihrab. Mihrab itu Bapak Ibu yang sebelahkan tempat sholat, seperti kalau kita di Masjid Ar-Rahmah ini seperti ini yang di depan, itu yang dimaksud mihrab. Bapak Ibu yang sebelahkan, apa penyampaian Jibril kepada Nabiullah Yahya alaihissalam sesuai dengan doa Nabi Yahya agar dia diberi keturunan yang soleh, karena dia sudah lanjut usia dan istrinya sudah diyakini akim, mandul. Ternyata kedatangan Jibril memberikan berita gembira, Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Kata Jibril kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam, Annallaha yubashshiruka. Kalimat anna di sini Bapak Ibu yang semuliakan adalah maknanya taukid, penegasan, bahwa tidak boleh diragukan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yubashshiruka, sesungguhnya Allah memberitakan berita gembira kepada kamu wahai Zakaria. Karena itu Bapak Ibu yang semuliakan, lawan daripada basyirun nazirun. Kalau ada berita gembira basyir, nazirun lawannya adalah berita ancaman. Tapi yang dimaksud pada ayat ini adalah berita gembira. Kenapa dikatakan berita gembira? Karena Nabi Zakaria selama ini ya umurnya sudah lanjut, istrinya sudah tua dan sudah diyakini hakim mandul, maka Allah memberikan berita gembira. Betul sebuah berita gembira. Berita gembiranya apa? Biyahya musaddiqan minallah. Bapak Ibu yang sebelahkan, berita gembiranya adalah
dengan kedatangan Yahya, dalam arti bahwa istri Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah diyakini mandul ternyata juga hamil. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dilahirkan adalah Nabiullah Yahya alaihissalam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya para ahli tafsir mengatakan qauluhu ta'ala bi Yahya kana ismuhu fil kitabil awal hayyan, bahwa kalau di dalam Al-Quran Allah memanggil anak yang dilahirkan oleh istri Nabi Zakaria adalah Yahya, itu berarti hayyan, hidup, sebagaimana yang dikatakan wa kana ismu Sarah zaujati Ibrahim alaihissalam, sama dengan Sarah Bapak Ibu yang saya muliakan, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga dia sudah yakini mandul, karena dia sudah lanjut usia, dia belum memiliki anak. Makanya saya kira kita sudah tahu bahwa Nabiullah Ibrahim memiliki dua istri. Yang pertama Hajar duluan hamil ketimbang Sarah. Hajar adalah istri keduanya, ternyata dia lebih duluan hamil. Sarah belum memiliki anak. Makanya namanya Sarah sebelum melahirkan anak dikatakan Yusara. Wa tafsiru bil Arabiyah la tulid. Jadi Sarah itu sebelum memiliki anak dipanggil namanya Yusara, yang memberikan interpretasi bahwa perempuan yang tidak melahirkan, la tulid. Falamma busyirat bi Ishaqa. Jadi Sarah juga itu Bapak Ibu yang sebelahkan juga mendapatkan berita gembira dari Jibril. Jadi ketika Jibril bersama beberapa malaikat ke rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Jibril datang untuk memberikan bisyarah, berita gembira, bahwa Ibrahim, istrimu sekarang Sarah hamil. Sama seperti istri Nabi Zakaria juga diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dengan Jibril. Bapak Ibu yang sebelahkan, falamma busyirat bi Ishaqa qila laha Sarah. Setelah diberita gembirakan Yusara yang memberi makna la tulid, tidak melahirkan atau tidak mampu melahirkan, setelah Jibril memberikan berita gembira bahwa istrimu Ibrahim sekarang hamil, maka Jibril memanggil namanya bukan lagi Yusara tapi Sarah. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini dikatakan Yahya, Bapak Ibu yang sebelahkan, dari kata hayyun. Kalau dalam bahasa Arab di sini dikatakan inna zalikal harfu zaidun fi ismi ibadillah min afdalil anbiya, bahwa adanya huruf tambahan di belakang Yahya yang aslinya hayyun memberikan makna ibnun laha min abdalil anbiya, bahwa anak kamu itu adalah semulia-mulia nabi.
ismu hayyun wa summiya biyahya. Jadi Yahya itu berasal dari kata hayyun, lalu dipanggil dengan Yahya, mendapat huruf tambahan ya di belakangnya. Jadi dua ya-nya. Yahya, satu ya aslinya, satu ya tambahannya yang mamdudah, dipanjangkan kalau dalam bacaan Bapak Ibu yang sebelah kanan. Wa qala Qatadah, Imam Al-Qatadah memberikan interpretasi lain. Kalau tadi yang pertama mengatakan Yahya itu bermakna semulia-mulia Nabi, Imam Qatadah memberikan interpretasi lain. Kenapa Nabi Yahya diberi nama dengan Yahya? Qala Imam Al-Qatadah, summiya bi Yahya li'anna Allah Ta'ala ahyahu bil imani wan nubuwah. Kenapa dikatakan anak Zakaria ini dikatakan Yahya? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan iman dan kenabian pada dirinya. Jadi Nabi Yahya senantiasa dihidupkan hatinya dengan keimanan Bapak Ibu yang sebelah kanan. Makanya di dalam hadis Rasulullah dikatakan ada dua salat itu Bapak Ibu yang sebelah kanan, ketika kita rutin melaksanakan maka Allah senantiasa menghidupkan hati kita. Kata Rasulullah, man qamal aidaini, barang siapa yang mendirikan salat tengah malam di malam lebaran, dua lebaran, lebaran Idul Fitri dengan lebaran Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya ketika yauma tamutul qulub, ketika orang-orang yang lalai pada saat itu Allah mematikan hatinya. Bapak Ibu sebelah kanan. Interpretasi kedua, kenapa Nabi Yahya dipanggil Yahya? Karena ahyahu bil imani wan nubuwah, karena dihidupkan dalam hatinya iman dan kenabian. Wa qala ba'du, interpretasi yang ketiga, kenapa Nabi Yahya dikatakan Yahya? Li'anna Allah Ta'ala ahya bin nasa bil huda, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dengan Yahya manusia disertai dengan petunjuk. Artinya dengan kedatangannya Nabiullah Yahya alaihissalam mendapat petunjuk, maka manusia pada saat itu juga dihidupkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian interpretasi yang keempat, kenapa Nabi Yahya diberi nama Yahya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Li'annahu ahya bihi rahima ummu, karena dengan Nabi Zakaria kasih sayang ibunya tumbuh kembali atau hidup kembali, punya semangat yang dimana sebelumnya dia sudah merasa hakim, tidak mampu melahirkan atau mandul. Tapi dengan lahirnya Yahya, maka tumbuhlah kasih sayang ibunya kepada Nabiullah Yahya alaihissalam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian musaddiqan bi kalimatin minallah, dengan kelahiran Nabiullah Yahya Bapak Ibu yang saya muliakan, musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan kalimat
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberikan interpretasi apa yang dimaksud dengan kalimat yang dibenarkan oleh Nabiullah Yahya alaihissalam. Ternyata yang dimaksud dengan musaddiqan bi kalimatin minallah, bahwa Nabiullah Yahya alaihissalam itu membenarkan Nabiullah Isa alaihissalam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan roh ke dalam rahim Maryam, Bapak Ibu yang sebelah kan. Jadi sebelum lahir Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Yahya sudah duluan lahir dan membenarkan kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam. Maka dikatakan musaddiqan bi kalimatin minallah, bahwa Nabi Yahya alaihissalam membenarkan kedatangan Isa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang waktu itu mendustakan Maryam, bahwa kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam itu tidak memiliki Bapak Ibu yang sebelah kan. Makanya Nabi Yahya duluan membenarkan. Kemudian dikatakan bahwa Yahya awwalu man amana bi Isa alaihi wassalam wa saddaqahu, bahwa orang yang pertama beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalam ketika lahir, di mana kita Bapak Ibu yang semuliakan mengetahui bahwa Nabiullah Isa alaihissalam ya, ketika dia lahir dituduh ibunya Maryam, dituduh Maryam adalah wanita yang melakukan zina. Akan tetapi orang yang pertama mengakui kedatangan kenabian Isa alaihissalam, Nabiullah Yahya alaihissalam, Bapak Ibu yang sebelah kan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa kana Yahya akbaru min Isa bisalasi sinina, bahwa antara Yahya dengan Nabiullah Isa alaihissalam itu hanya berbeda 3 tahun umurnya. Jadi Yahya duluan 3 tahun, baru lahir Nabiullah Isa alaihissalam, Bapak Ibu yang sebelah kan. Pendapat kedua mengatakan wa yuqalu bi sittati asyurin, bahwa perbedaan umurnya Nabi Yahya dengan Nabi Isa bi sittati asyurin, itu hanya 6 bulan, Bapak Ibu yang sebelah kan. Wa kana ibni khala, bahwa Isa itu, Maryam itu adalah anak tantenya Nabi Yahya alaihissalam, karena antara ibu Maryam dengan Nabi Zakaria itu bersaudara. Falamma sami'a Zakaria syahadatahu kama ila Isa fadammahu ilaihi wa huwa fi khiraqah, bahwa dikatakan setelah Nabi Zakaria bersaksi qama ila Isa, dia bersaksi bahwa betul-betul Maryam itu adalah wanita suci, dia hamil dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hamil karena dia melakukan zina. Jadi ketika Nabi Zakaria bersaksi bahwa kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam adalah betul-betul adalah suci, fadammahu, maka Nabi Zakaria merangkul Isa alaihissalam, Bapak Ibu yang sebelah kan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa zakara at-Tabari, Imam at-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, anna Maryam lamma hamalat bi Isa hamalat aidan ukhtiha bi Yahya. Jadi ketika ibunya Maryam hamil, ternyata juga dengan doanya Nabi Zakaria, hamalat aidan ukhtaha, juga hamil istri saudaranya, istrinya Nabi Zakaria alaihissalam.
Faja'ahu ukhtaha Zairun faqala ya Maryam ashhurut anni hamalat. Di sini sudah dibuktikan kebenaran bahwa Nabiullah Isa adalah betul-betul Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika istrinya Nabi Zakaria hamil dan mengunjungi istrinya Imran, ya waktu juga dia hamil, ya mengunjungi Maryam. Jadi ketika istrinya Zakaria hamil, dia mengunjungi Maryam. Waktu itu juga Maryam sudah hamil. Kata istri Nabi Zakaria, ya Maryam, ash'urat anni hamal. Saya juga merasa ini hamil, Maryam. Jadi ketika istri Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, kata istri Nabi Zakaria, Maryam, saya juga ini merasa hamil. Faqalat laha Maryam, asy'artu anti anni hamal. Saya juga merasa hamil dan asy'artu anti anni hamal. Dan kamu juga merasa hamil, kamu juga hamil. Jadi kedua-duanya hamil, Pak. Faqalat la wa inni la ajidu ma fi batni yasjudu lima fi batnika. Disinilah kemuliaan Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu yang sebelah kanan. Ketika istrinya Nabi Zakaria merasa hamil, kenapa dia merasakan hamil? Karena ketika mengunjungi Maryam, janin yang ada dalam rahimnya istrinya Nabi Zakaria, ketika berhadapan dengan Maryam, dia merasa Yahya atau anak yang dalam rahimnya itu sujud kepada Isa sebagai penghormatan. Bapak Ibu yang sebelah kanan, inilah yang dimaksud dengan musaddiqan bi kalimatin min Allah. Jadi Nabi Yahya sebelum dia lahir, ibunya merasa sujud penghormatan kepada Isa yang waktu itu masih juga dalam rahim Maryam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemuliaan Nabi Isa yang digambarkan musaddiqan bi kalimatin minallah, bahwa Nabi Yahya membenarkan kedatangan Isa, bahwa itu adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, rawa annaha ahsanat janinaha yakhiru bi ra'si ila nahiyati batni Maryam, bahwa istrinya Zakaria dia merasa dalam rahimnya itu janin yang ada dalam rahimnya, dia sujud ketika berhadapan dengan Maryam. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah yang dimaksud dengan musaddiqan bi kalimatin minallah, bahwa Nabi Yahya belum lahir di dunia sudah membenarkan kedatangan Isa sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan Nabi Yahya alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama wasayyidan, dia itu adalah nabi panutan umat. Bapak Ibu yang saya muliakan, wasayyidan, apa yang dimaksud di sini sayyid, panutan? Ya, para ulama memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud dengan sayyid, panutan di sini, wasayyidan fil ilmi wal ibadah, panutan dalam ilmu dan ibadah. Jadi Nabi Zakaria, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Yahya, Bapak Ibu yang saya muliakan, memiliki keutamaan fil ilmi, di samping dia memiliki ilmu, dan dia juga ahli ibadah. Kayak dikatakan wasayyidan, dia panutan pada umatnya tentang ilmu dan ibadah. Imam Ad-Dahhak memberikan interpretasi lain bahwa
Yang dimaksud dengan panutan di sini bil ilmi wat taqwa. Saya kira sama. Panutan dalam ilmu dan ketakwaannya. Tentu orang yang bertakwa adalah orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu juga bisa dikatakan orang bertakwa. Ibnu Zaid memberikan interpretasi kenapa Nabi Yahya dikatakan wasayyidan, panutan, karena la yaglabuhul ghadab. Nabi Zakaria itu Pak Bu, orang yang mampu mengendalikan kemarahannya, amarahnya. Jadi Nabi Zakaria itu bisa dikatakan tidak pernah marah. Yaglabuhul ghadab, dia mampu mengendalikan amarahnya. Makanya Ibnu Zaid mengatakan Nabi Yahya adalah sayyid atau panutan dalam hal mampu mengendalikan amarahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian kelebihan yang kedua diberikan Nabi Zakaria setelah dia panutan sayyid, wahasuran. Bapak Ibu yang saya muliakan, wahasuran itu maknanya wal husurul ladzi la yahtin nisa. Dia mampu mengendalikan nafsu birahinya kepada perempuan. Ini bisa kira itu Pak tidak kawin. Kenapa? Karena nafsu untuk kepada perempuan dia mampu kendalikan. Makanya dikatakan wahasuran. Kelebihannya Nabi Yahya alaihissalam adalah mampu mengendalikan nafsu syahwatnya. Kalau tadi yang pertama, kenapa dikatakan sayyid? Karena dia mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Wahasuran, mampu mengendalikan nafsu syahwatnya. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian selanjutnya, ya, kelebihan Nabi Zakaria, Bapak Ibu yang saya muliakan, wa nabiyan, dia diangkat sebagai nabi dan juga termasuk minas sholihin. Di samping diberi keutamaan sebagai nabi, dia termasuk adalah hamba-hamba yang soleh. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi Zakaria diberi kegembiraan dengan kedatangan Yahya, apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibru wa imraati aqir. Nabi Zakaria berkata kepada Jibril. Makanya ulama tafsir memberikan interpretasi qala rabbi yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihissalam sebagai pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria berkata kepada Jibril, "Anna yakunu li gulamun." Dia bertanya, ya, al-istifham, bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak? Jadi Zakaria bertanya, Pak Bu, dalam arti dia merasa heran ketika diberitakan gembirakan dari Jibril bahwa kamu akan kedatangan anak namanya Yahya. Lalu Nabi Zakaria mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak? Wa qad balagani al-kibru wa imraati aqir. Saya ini sudah lanjut usia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa umur Nabi Zakaria pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian,
ketika diberikan berita gembira akan memiliki anak umurnya Nabi Zakaria kana yaumun basyaran ibnu isyrina wa mi'asan, umurnya 120 tahun. 120 tahun umur apa? Jadi umur yang lalu itu panjang umurnya. Jadi Nabi Zakaria 120 tahun umuruna mapamitampu benena. Maka dikira-kira dia ko asir nama pulau nomor utan. Nulemu pakai kira-kira masih punya kesamaan. Anna yakunu li gulamun wa kad balagani al-kibaru, umurku sudah lanjut 120 tahun, wa mraati akir, istriku adalah saya kira sudah mandul, wa kanat imratu bintu samanuna wa tis'in, umur istrinya waktu itu Nabi Zakaria Pak Bu 98. Coba bayangkan kalau ibu-ibu umurnya 90 tahun masih hamil. Kata Nabi Zakaria, bagaimana mungkin istriku ini sudah 98 tahun, wa merati akhir, sekira sudah mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Kalau Allah menghendaki Pak Bu, tidak ada yang bisa menentang. Kata Jibril, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Demikian itulah Allah berbuat apa yang dikehendaki. Tidak melihat umur. Meskipun umurnya 120 tahun, suaminya, istrinya 98 tahun. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Nabi Zakaria belum puas dengan bisyarat ini, Pak. Nabi Zakaria lanjut bertanya, qala rabbi ja'alli ayah. Kalau begitu Jibril, apa tandanya istriku hamil? Apa tandanya istriku hamil? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Inilah yang dikatakan ulama Pak Bu. Ternyata setiap wanita yang hamil itu Allah memberi tanda. Kalau tanda kehamilan perempuan yang masyhur itu, kalau kita yang masyhur itu kebanyakan pada istri kita, muntah-muntah, ya kocak-kocak ini muntah-muntah nih. Apa yang dia lihat menurut dia bagus, apa yang kita lihat menurut dia tidak bagus. Ini kapan nasa tembak kada mengidam. Bukan istrinya Nabi Zakaria yang ngidam, justru Zakaria yang ngidam. Apa buktinya? Kata Jibril, buktinya Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramsa. Kamu wahai Zakaria tidak mampu berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali bahasa isyarat. Jadi kau dia lagi dengan makna sampai kau lakin siapa tahu lakin nama ngidam. Ternyata ada memang Pak Bu, laki-laki yang ngidam. Ada teman itu sudah beberapa hari lemas, dia sudah periksa ke dokter tidak apa-apa, tidak sakit. Sekalinya lama-lama diberitahu istrinya hamil. Oh, berarti bapaknya yang ngidam. Inilah Nabi Zakaria. Kata Jibril, buktinya istrimu hamil, kamu tidak mampu berbicara dengan manusia illa ramza, kecuali bahasa isyarat. Oleh sebab itu, waskur rabbaka kasiran wasabi bil asyi wal ibkar. Perbanyaklah mengingat kepada Tuhanmu dan bertasbih bil asyi wal ibkar, pagi dan sore Bapak Ibu semuanya. Makanya dengan ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa seorang ibu yang mengandung, seorang ibu yang hamil, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah baca Al-Qur'an, perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan keturunan yang diberikan kepada kita adalah keturunan yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang sebelahkan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Sambil menunggu waktu masuk sholat isya, kemungkinan ada yang ingin memperdalam atau bertanya tentang persoalan ini. Bapak Ibu sebelahkan, untuk itu kami beri kesempatan. Terima kasih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Adapun yang ingin saya tanyakan kepada guru kita yang dari dulu mengenai riwayat Nabi Zakaria. Kalau secara medis tadi itu namanya menopause, artinya apa jadi mencari apa? Oh, secara itu sepune nih. Tapi karena keridhaan Allah, mujizat dalam Nabi Zakaria, karena umur sudah 120 sedang istrinya 90. Tentunya kita ini orang-orang yang mandul bisa ada doa-doanya untuk bisa diterapkan kepada orang yang mandul ini, ketidak. Kemudian selanjutnya yaitu mihrab. Tadi dibilang bahwa ada mihrab itu kalau di masjid di imam, apakah di rumah bisa juga dibikin mihrab untuk kita ini? Saya rasa itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sinilah Allah memperlihatkan kekuasaannya Bapak Ibu yang sebelahkan. Jangankan umurnya sudah lanjut 110 tahun, 98 tahun, masih memiliki anak, tidak ada bapaknya juga, masih memiliki anak. Disinilah Allah ingin memperlihatkan bahwa seseorang yang ketika Allah berkaruniai keturunan, maka jangan dia berputus asa untuk senantiasa berdoa, di mana doanya Nabi Zakaria kita bisa contoh, Rabbi habli minas sholihin. Ingat Pak, kalau kita minta keturunan yang soleh. Ada sebagian saudara-saudara kita kalau minta keturunan lain, ya berikan saya keturunan bagaimanapun dia, sehingga diberikan keturunan yang tidak berakhlakul karimah. Jadi engkana nama pakai kiri-kiri. Nah, ini juga bencana Bapak yang sebelahkan. Makanya Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi habli minas sholihin, berikan saya keturunan yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang sebelahkan. Kemudian yang kedua, mihrab itu bisa juga di rumah Bapak Ibu yang sebelahkan. Mihrab dalam arti tempat yang membatasi kita sholat, supaya kalau ada orang yang berjalan di depan kita itu tidak ada masalah ketika ada pembatasnya. Mihrab itu artinya pembatas orang sholat. Jadi kalau seperti ini ada pembatas, biar kita jalan di depannya itu tidak ada masalah. Karena itu sangat dilarang orang-orang yang berjalan di depan orang yang sholat yang tidak ada penghalangnya, pembatasnya. Bapak Ibu yang sebelahkan, maka di rumah pun juga bisa kita bikin mihrab supaya orang bisa lewat di depan kita, tidak mengganggu sholat kita. Seperti itu Bapak Ibu yang sebelahkan. Ya, terakhir Pak Ustaz. Ya. Tapi saya masih kabur ini masalah tafsirnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya, artinya karena ini sangat kemudian kiat-kiat apa, amalan-amalan apa supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga terkait dengan pelajaran kita dalam ketika Maryam mau dilahirkan. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonirrajim. Itu sama dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kalimat al-isti'azah adalah kalimat
perlindungan hamba kepada Tuhannya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya dalam hukum fikih, ya, ulama fikih mengatakan ketika Anda pada rakaat pertama sebelum memulai surah Al-Fatihah, itu kita dianjurkan baca al-isti'adzah, Bapak Ibu yang sebelahkan, supaya kita dalam sholat tidak diganggu juga oleh syaitan. Karena jangan kira kita sholat itu tidak diganggu syaitan, justru kita sholat banyak juga godaan. Makanya para ulama fikih mengatakan dianjurkan di rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah baca al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun rakaat-rakaat selanjutnya itu tidak perlu, hanya rakaat pertama Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi apapun yang kita ingin lakukan, apakah urusan dunia atau urusan akhirat, kita itu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bagaimana kiat-kiat supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan yang terkutuk Bapak Ibu yang sebelahkan? Saya kira sangat masyhur riwayat ini, Rasulullah mengajari sahabatnya bahwa ketika Anda kedatangan amarah, makanya salah satu kelebihan Nabi Yahya wasayyidan, dia mampu mengendalikan amarahnya, maka bangkitlah untuk mengambil air wudhu, karena tidak ada yang bisa memadamkan api kecuali dengan air. Dengan amarah itu berarti api yang mampu memadamkan adalah air wudhu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sudah berwudu ya masih ada godaan gangguan syaitan, maka tunaikanlah sholat sunnah 2 rakaat dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ala kulli hal, bahwa setiap kebaikan yang kita akan lakukan atau setiap pekerjaan yang kita lakukan, kalau ingin mendapatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa membaca al-isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekiranya pelajaran kita pada malam hari ini, karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma biqal qamit tariq, wallahu yatawallas shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.